Kajian Kitab. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nasaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati wa akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullah, Amirul Mukminin fil hadis, babun ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum. Bab, pelajarilah nasab kalian, dengan itu kalian bisa menyambung tali silaturahmi kalian. Dalam bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullah mencantumkan sebuah istinbat hukum, yaitu perintah untuk mempelajari nasab. Setiap seorang muslim harus mengetahui nasab-nasabnya, terutama nasab dan hubungan rahim yang wajib untuk dia ketahui. Seperti cucunya misalnya, atau anaknya misalnya. Mungkin bagi kita sekarang yang istrinya hanya satu, anaknya 3, 4, tidak mempermasalahkan hal itu, langsung bisa hafal. Tapi mereka yang istrinya 4 misalnya, masing-masing istri anaknya 10, kalikan 4 jadi 40. Itu pun kalau nggak ada yang dicerai. Kalau ada yang dicerai kemudian dia nikah lagi, 10 lagi. Tentu hal ini akan membuat seorang ayah itu bisa lupa dengan anaknya, dikarenakan saking banyaknya. Demikian juga ikhwatiddin dengan paman. Dengan paman kita, terutama paman dari pihak ayah. Karena paman dari pihak ayah itu yang bisa menjadi wali kita. Bahkan dia pun bisa menjadi ahli waris kita apabila kita tak punya anak, tak punya ayah. Artinya sudah meninggal, ya, ayah kita sudah meninggal, tinggallah paman. Maka paman ini bisa menjadi asobah, mendapatkan sisa harta kita. Jadi seorang muslim harus mengetahui nasabnya. Akan lebih baik lagi kalau dia mengetahui nasabnya sampai sekian tingkat. Tapi umumnya kita orang Indonesia tak mengetahui nasab kecuali hanya 3 tingkat. Ayah, kakek, mungkin ayahnya kakek. Ayahnya kakek pun mungkin sudah tidak ketahui. Siapa di antara antum yang tahu ayah kakeknya? Ayah kakek. Kan? Itu dia, bukti itu. Ya. Seharusnya kita tahu, tapi permasalahannya umumnya ayah kakek ini sudah meninggal. Jadi untuk pun mengetahui kakek dalam rangka menyambung silaturahmi,
Gimana cara kita menyambung silaturahmi dengan orang yang sudah meninggal? Ya paling tidak kakek lah, ikhwafiddin. Demikian juga dari pihak ibu, ya saudara-saudara pihak ibu. Sebagaimana yang pernah saya singgung bahwasanya di negara kita ini umumnya anak itu lebih dekat dengan saudara-saudara dari pihak ibu ketimbang saudara-saudara dari pihak ayah. Beda halnya dengan orang Arab. Orang-orang Arab itu lebih dekat dengan saudara dari pihak ayah ketimbang dari pihak ibu, karena memang itu yang bisa menjadi wali. Oleh karena itu kita lihat seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal ibunya, maka kakeknya yang mengasuh, yaitu kakek Rasulullah, yaitu Syaibah. Namanya Syaibah, julukannya Abdul Muttalib. Kemudian setelah meninggal kakeknya, maka yang memegang asuhan hak asuh Rasulullah adalah pamannya, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu ikhwafiddin paman seayah seibu Rasulullah. Rasulullah itu punya paman 9 orang. Paman 9 orang. Hanya saja ya, yang seayah seibu dari paman beliau itu hanya 3, yaitu Zubair dan Abu Thalib, yaitu dari nenek yang bernama Fatimah binti Amr. Fatimah binti Amr setelah menikah dengan suaminya yaitu Syaibah atau Abdul Muttalib, kakek Rasulullah, memiliki 3 anak, yaitu Abdullah, Abu Thalib dan Zubair. Di saat Rasulullah meninggal, di saat Rasulullah lahir, Abdullah sudah meninggal, yaitu bapak Rasulullah sendiri, dan Zubair juga sudah meninggal. Tinggallah paman yang kandung, yaitu Abu Thalib. Oleh karena itu hak asuh beliau dipegang oleh Abu Thalib. Adapun paman-paman yang lain ada yang masih hidup, seperti Hamzah, Abu Lahab, Abbas. Hamzah, Abu Lahab, Abbas, satu lagi, itulah tinggal 3 ya, yang masih hidup. Yang masih hidup paman beliau itu 4. 2 muslim, 2 kafir. Yang muslim Abbas dan Hamzah. Yang kafir Abu Thalib dan Abu Lahab. Yang abu-abu semua kafir. Abu Thalib dan Abu Lahab ini kafir. Hanya yang menjadi musuh hanya 1, yaitu Abu Lahab, sampai turun ayat yang nama suratnya apa? Al-Lahab. Al-Lahab apa Al-Masad? Iya, 2 namanya, Al-Lahab dan Al-Masad. Itu ikhwafiddin. Jadi kuat sekali paman dari pihak ayah. Kuat sekali paman dari pihak ayah. Adapun paman dari pihak ibu beliau kan siapa namanya? Aminah. Kita mungkin gak begitu ataupun jarang sekali mendengar paman dari pihak ibu. Lebih banyak mendengar paman dari pihak ayah. Dari mulai yang pro tengah, dan yang poros tengah, dan yang musuh. Yang poros tengah itu Abu Thalib, walaupun nggak sampai masuk Islam. Itulah ikhwafiddin. Tapi kita di Indonesia, saya lihat baik orang Padang, orang Jawa ataupun suku yang lain juga kecenderungannya dekatnya dengan famili dari pihak ibu, bukan ayah. Dan saya juga rasakan itu. Lebih dekat dengan famili dari pihak ibu ketimbang pihak ayah. Allahu alam kenapa begitu? Ya, Allahu alam. Baik. Pelajarilah nasab kalian ini. Ya, pelajari nasab kalian ini supaya kalian bisa menyambung silaturahmi. An Jubair bin Mut'im annahu sami'a Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yaqulu 'alal mimbar. Aku pernah mendengar Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata di atas mimbarnya, ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab kalian, silsilah kalian, summa silu arhamakum, kemudian sambunglah tali silaturahmi kalian. Jadi ikhwafiddin, di sini saya ingatkan lagi, menyambung silaturahmi itu yang diwajibkan dalam Islam, yaitu yang punya tali rahim. Ya, yang punya tali rahim. Walaupun di Indonesia kalau silaturahmi itu
sifatnya umum. Kita ke tempat teman kita, mau kemana? Mau silaturahmi. Ya, ini namanya bahasanya diambil dari Arab, tapi pengertiannya disesuaikan dengan orang Indonesia. Itu dia. Bahasanya diambil dari bahasa Arab, pengertiannya tidak seperti yang dimaksud orang Arab, tapi pengertiannya disesuaikan dengan orang Indonesia. Seperti yang sering saya singgung, seperti seorang suami manggil istrinya ummi. Itu bahasa Arab, tapi penggunaannya disesuaikan dengan kebiasaan orang Indonesia. Halal bil halal itu bahasa Arab. Gak ada bahasa Indonesia halal bil halal. Itu bahasa Arab, disesuaikan penggunaannya dengan orang Indonesia. Ya, kita tahu halal bil halal artinya undangan makan khusus untuk Idul Fitri. Itu dia, halal bil halal. Kalau sudah katakan, ayo ke rumah saya halal bil halal, semua orang tahu masalahnya pasti tujuannya makan-makan. Orang Arab nggak tahu itu halal bil halal, yang halal dengan yang halal, gitu. Nggak tahu dia apa masalah halal bil halal. Makanya ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, banyak bahasa Arab itu diambil dari Arab, tetapi penggunaannya dengan bahasa Indonesia. Tetapi apabila kita mau mengambil hukum syar'i, maka pengertiannya harus diambil dari bahasa Arab. Tidak bisa kita ambil dari bahasa Indonesia. Seperti tadi, salah satu yang diharamkan dalam Islam memutus tali silaturahmi. Kalau silaturahmi ini kita pahami dengan bahasa Indonesia, berarti ikhwatiddin tidak boleh suami cerai dengan istrinya. Kenapa? Jelas memutus silaturahmi. Nggak boleh kita memboikot teman kita, pasti memutus silaturahmi. Demikian ikhwatiddin. Karena makna silaturahmi untuk bahasa Indonesia yaitu dekat antara teman. Tidak hanya teman, antar saudara. Demikian ikhwatiddin. Sementara ada saudara-saudara kita muslim perlu diboikot. Terkadang perlu diboikot dikarenakan tingkah lakunya yang merusak masyarakat. Boleh diboikot, asalkan syarat dan ketentuannya berlaku. Demikian. Kalaupun kita marahan, boleh diboikot, tetapi tidak boleh lebih daripada 3 hari. La yahillu limuslimin ayyahjura akhahu fawqa thalatha layalin. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot temannya lebih daripada 3 hari. Jadi demikian ikhwatiddin. Jadi kalau kita mau ngambil istinbat hukum, harus diambil dari pengertian Arab, bukan pengertian kata yang sudah di-Indonesiakan. Saya berikan contoh lain ikhwatiddin. Kalimat musola. Musola itu ikhwatiddin, itu bahasa Arab, masuk ke dalam bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia, arti musola adalah masjid kecil, ya kan? Masjid kecil yang mungkin 6x6 atau 8x8, tidak ada sholat jamaah, sholat Jumatnya. Sholat jamaahnya pun kadang-kadang hanya 3 kali atau cuma 2 kali, maghrib dan isya misalnya. Adapun subuh, zuhur dan asar orang yang nggak ada. Adapun musola dalam istilah syar'i yaitu lapangan tempat sholat, seperti sholat Id itu di lapangan khusus. Pada zaman Rasulullah SAW, lapangan tersebut ada 3. Pertama, yang sekarang disebut dengan tempat Masjid Abu Bakar, dari dibangun, ya, Masjid Abu Bakar. Di situ ada Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Ali bin Abi Thalib, ya, Masjid Abu Bakar, Umar dan Masjid Ali bin Abi Thalib. Taib. Masjid-masjid ini ikhwatiddin tadinya adalah musallanya Rasulullah, tempat Rasulullah melaksanakan salat Id, Idul Adha dan Idul Fitri, serta tempat Rasulullah melaksanakan salat minta hujan. Demikian ikhwatiddin. Tempat Rasulullah melaksanakan salat hujan, minta hujan, itu sekarang nama tempatnya dibangun masjid, namanya Masjid Humamah, Masjid Awan. Kemudian ada Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar ini ikhwatiddin, sebelumnya Rasulullah pernah melaksanakan sholat Id di situ. Pada zaman Khalifah Abu Bakar
ditetapkanlah tempat itu sebagai musola. Kemudian pada zaman Umar bin Abdul Aziz dibuatlah musola di situ dan dinamakan Masjid Abu Bakar. Masjid Abu Bakar. Masjidnya kecil, paling berapa? 6 kali 6 paling. Udah. Kemudian ada juga Masjid Umar bin Khattab. Masjid Umar bin Khattab ini tadinya tempat itu adalah tempat musola, lapangan, juga pernah dipakai Rasulullah untuk sholat Id. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab ditetapkanlah itu sebagai musola beliau, musola tempat sholat Id pada waktu Khalifah Umar bin Khattab. Dan pada zaman Umar bin Abdul Aziz dibangunlah Masjid Umar bin Khattab, tapi tak digunakan, hanya masjid saja sekarang. Udah, kecil juga masjidnya. Demikian juga Masjid Ali bin Abi Thalib. Masjid Ali bin Abi Thalib itu adalah masjid tadinya musola, lapangan tempat Rasulullah sholat, pernah di situ. Pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib ditetapkanlah itu sebagai tempat musola pada masa Khalifah beliau. Demikian juga Utsman bin Affan. Demikian ikhwatiddin. Jadi musola pada istilah syar'i yaitu lapangan tempat sholat. Biasanya digunakan untuk sholat Id dan digunakan untuk sholat minta hujan. Itu sekitar kalau Masjid Humamah ini Masjid Rasulullah sekitar sampai Jalan Dr. Mansur. Itulah kira-kira jauhnya. Itu musola ikhwatiddin. Musola dalam istilah Arab syar'i, tapi musola dalam istilah kita yaitu masjid kecil. Ya, makanya ketika ada yang nanya, ketika kita masuk musola dalam istilah kita Indonesia, apakah kita disyariatkan juga sholat tahiyat masjid? Jawabannya, ini hukum sudah, bukan pakai istilah. Hukum harus pakai istilah Arab, pakai istilah syar'i. Apakah kita disunahkan juga untuk sholat tahiyat masjid? Jawabannya, tetap iya. Karena ikhwatiddin, musola dalam istilah Indonesia dalam bahasa Arab tetap dikatakan masjid. Makanya Masjid Utsman bin Affan, Masjid Abu Bakar, Masjid Humamah itu semua dikatakan masjid. Dan sekarang nggak dipakai, nggak dipakai, tapi tetap dikatakan masjid, kecil-kecil masjidnya. Itu ikhwatiddin, ya. Jadi itulah yang harus kita ketahui tentang istilah-istilah Arab. Silahkan pahami dengan Indonesia, tapi di saat kita menggunakan dengan istilah Indonesia. Tapi ketika kita ingin mengambil hukum, tidak boleh kita memahaminya dengan istilah Indonesia. Kira-kira sampai di sini bisa difahami, kah? Ya, sering kita lihat para dai yang nggak ngerti bahasa Arab rancu dalam masalah ini. Ya, rancu dalam masalah ini, ikhwatiddin. Rasulullah pergi ke musola, dikiranya musola seperti sekarang untuk sholat Id. Padahal tidak. Itulah ikhwatiddin rahimanallah wa iyyakum. Jadi ta'allamu ansabakum, pelajarilah nasab kalian. Kalau kita sudah tahu nasab, maka summa silu arhamakum. Kemudian sambung tali silaturahmi kalian. Ingat ikhwatiddin, tali silaturahmi yang dikatakan menyambung tali silaturahmi yang ada kaitannya dengan tali keturunan. Ingat itu, ya, yang tidak boleh diputus, tak boleh diputus. Termasuk dosa besar yang memutus silaturahmi ini, seperti antara ibu dan anak, anak dan ibu, apalagi ayahnya, paman, kakek, anak, cucu, keponakan, apalagi sepupu, itu yang nggak boleh diputus. Apapun ceritanya nggak boleh diputus, ikhwatiddin. Ya, kecuali untuk maslahat agama. Ya, kecuali untuk maslahat agama. Artinya nggak boleh diputus, ikhwatiddin. Kita nggak boleh cuek. Nggak boleh nggak mau tahu. Harus mau tahu. Makanya ketika kita mempelajari nasab, barulah kita bisa melaksanakan syariat Allah ini, yaitu untuk menyambung silaturahmi. Ikhwatiddin. Taib, menyambung silaturahmi hukumnya apa? Wajib. Malla yudrakul wajib illa bihi fahuwa wajib. Atau malla yutimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Ini kaidah. Sesuatu yang takkan mungkin kita bisa melaksanakan yang wajib kecuali dengan sesuatu ini,
maka hukum sesuatu itu menjadi wajib. Atau man la yutimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib, sesuatu yang tak bisa sempurna kita melaksanakan wajib itu kecuali dengan sesuatu ini, maka sesuatu ini hukumnya menjadi wajib. Contoh, menutup aurat hukumnya wajib, ya kan? Sepakat kita, sepakat para ulama bahwasanya menutup aurat itu hukumnya wajib. Baik, menutup aurat itu kan ada sesuatu yang bisa menutup aurat, misalnya kain, baju. Karena baju itu yang bisa menutup aurat, berarti mengadakan baju itu hukumnya jadi wajib. Karena kalau tak ada baju, tak bisa kita menutup aurat. Itu ikhwatiddin. Seperti apa lagi? Haji. Haji hukumnya wajib. Tapi kita dari Indonesia ke Saudi Arabia nggak bisa seperti orang-orang sufi. Nggak bisa ikhwatiddin. Zuhurnya di sini, asarnya udah di Mekah sana katanya. Mengicuah karajo. Ya, bohong-bohongin. Coba, zuhur di sini, asarnya di sana. Padahal ketika kita zuhur di sini, iya kan? Itu masih jam 8 di sana. Udah, ketika dia ke sana, habis zuhur dia ke sana, tentunya di sana masih zuhur juga masih. Iya kan? Masuk waktu asar, zuhur pergi jam setengah 1. Setengah 1 nih. Ya, pergilah dia setengah 1. Setengah 2, setengah 3, setengah 4, setengah 5 baru asar di sana. Ya, sudah setengah 5 di sini, baru di sana masuk asar. Jadi kalau dia katakan saya zuhur di sini, maksudnya setengah 5 itu masih zuhur di sana. Asarnya nanti udah gelap. Jadi bohong-bohongin orang. Anggaplah iya, anggap aja lah. Karena ada yang pernah ceritakan saya langsung, orang Madura di Mekah. Itu ada kakek gurunya itu naik daun dia dari Madura ke sana. Saya ya senyum-senyum dengarnya. Ustadz nggak percaya? Iyalah. Bertengkar pula kita di Masjidil Haram kan nggak mungkin. Jadi ikhwatiddin, dan masih ada orang-orang percaya walaupun tinggalnya di Mekah sana ikhwatiddin. Itulah, walaupun tinggalnya di Mekah sana. Orang dia di sana untuk kerja aja. Kerjanya kerja, bukan untuk belajar. Itulah ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Baik. Apa tadi ya masalah kita? Nasab. Ya. Nasab. Ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Bukan nasab, setelah nasab apa? Silaturahmi. Ya udahlah, sepertinya ada tadi tuh. Kenapa kita sampai ke Mekah tadi tuh? Iya, itu dia antum. Kelewatan kita kebanyakan misal. Man la yutimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Yang enggak sempurna wajib itu kecuali dengannya, maka ada wajib. Kita ke Mekah misalnya. Baik, Indonesia ke Mekah, orang Indonesia ke Mekah enggak bisa dengan terbang, enggak bisa dengan daun. Enggak bisa juga dengan, harus ada alat transportasinya. Udah. Sementara haji itu hukumnya wajib bagi siapa yang sanggup. Berarti wajib bagi negara mengadakan alat transportasi agar kaum muslimin bisa pergi melaksanakan ibadah haji. Itu dia ikhwatiddin. Kalau nggak untuk haji nggak wajib. Kalau nggak untuk haji nggak wajib. Demikian ikhwatiddin. Contoh lain, ada orang yang baru belajar sholat subuh, baru hijrah dia, susah sholat subuh. Dia nggak bisa bangun sholat subuh kecuali dengan alarm. Kalau alarmnya mandek, kesiangan, maka dia nggak bisa sholat subuh kecuali dengan alarm. Berarti mengadakan alarm hukumnya wajib. Itu dia. Man la yudrakul wajibu illa bihi fahuwa wajib, atau man la yutimmul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang nggak bisa kita laksanakan wajib kecuali dengannya, maka ini hukumnya ikut menjadi wajib. Itulah ikhwatiddin, rahimani Allah wa iyyakum. Taib. Untuk menyambung tali silaturahmi, tentunya kita harus tahu dulu tentang nasab kita. Ya. Misalnya ini, dia seorang yang pindah dari Jawa ke Sumatera Utara, transmigrasi misalnya, di bawah ayahnya.
kakeknya ada di Jawa sana. Ya. Maka ikhwatiddin, dia harus mempelajari dulu. Tanya bapaknya, "Pak, kita sebenarnya asalnya dari mana sih?" "Oh, kamu asalnya dari Klaten," misalnya. Sudah. "Kakek masih ada?" "Ada." "Nenek masih ada?" "Ada." Begitu ikhwatiddin. Dengan demikian, kalau dia ada kemampuan ke sana, dia bisa menyambung silaturahmi. Kalau tidak, kan nggak tahu siapa kakeknya. Jadi dia harus tahu dulu nasabnya, baru dia bisa menyambung silaturahminya. Demikian ikhwatiddin. Karena dengan mengetahui nasab, pertama ikhwatiddin, kita bisa menyambung silaturahmi. Yang kedua, kita terhindar dari menikahi yang mahram. Misalnya ayahnya pergi ke Medan misalnya, kerja, nggak pulang-pulang ke Jawa. Sementara kakek dan neneknya Jawa. Anaknya lahir, dia nggak tahu siapa kakek siapa nenek. Anaknya bertugas ke Klaten misalnya. Tiba-tiba dia tertarik dengan seorang nenek misalnya. Kan bisa saja. Ikhwatiddin, nenek itu bisa yang awet muda, bisa kan? Ada nenek awet muda kan bisa aja ikhwatiddin. Sudah, kan nggak boleh dia ngelamar neneknya. Tapi karena dia nggak tahu, neneknya juga cocok, ya udahlah. Pelajari, oh, kau cocok kok rupanya. Nah, itu kan gara-gara tidak mengetahui nasab. Demikian ikhwatiddin, gara-gara tak mengetahui nasab. Atau si kakek atau si ayah punya istri dua. Dia nikah di Jawa, pergi ke Medan, nikah di Medan. Dia tak ajarkan anaknya, "Nak, kamu punya mama di Jawa sana. Itu istri bapak yang pertama. Anaknya 3 perempuan. Nah, kalian anak bapak yang di sini 3 laki-laki." Udah. "Kenapa bapak nggak ke sana?" "Kami sudah cerai. Semenjak ada peluang transmigrasi pada zaman Pak Harto, di sana susah tanah. Bapak pun kemari. Nenekmu, emakmu nggak mau ikut. Kan orang Jawa dia nggak mau ikut ke Sumatera. Akhirnya udahlah kita cerai." Ini kan harus tahu si anak ini. Siapa adik-adiknya atau kakak-kakaknya yang di sana. Sempat dia ke Jawa tertarik dengan kakaknya, ternyata wanita ini adalah kakaknya seayah bukan seibu. Itu ikhwatiddin. Jadi untuk menyambung silaturahmi, mempelajari nasab, untuk terhindar dari nikah dengan yang mahram. Yang ketiga, masalah warisan. Kalau warisan nggak apa-apa lah, Ustaz nggak tahu kan, nggak ngurang-ngurangi jatah, nggak boleh. Ya, harus diberikan yang punya hak. Berapa haknya diberikan, karena itu hak dia. Tidak boleh dihalang-halangi haknya. Seperti kasus terakhir ikhwatiddin. Anak-anak si bapak ini yang di Jawa kan dapat, ya kan termasuk anak-anaknya. Meninggal si bapak, mereka dapat. Maka wajib bagi si anak mencari itu siapa anak-anaknya yang seayah tak seibu, supaya mereka juga bisa mendapatkan haknya dari warisan. Demikian ikhwatiddin. Jadi banyak fungsinya kita mempelajari nasab tersebut. Sampai Imam Bukhari menyebutkan, "Ta'allamu min ansabikum ma tasiluna bihi arhamakum." Pelajarilah nasab kalian yang bisa kalian gunakan untuk mengetahui dan menyambung tali silaturahmi kalian. Wallahi innahu la yakunu baina rajuli wa baina akhi syai'un. Demi Allah, seandainya ada ketidakenakan antara seorang dengan saudaranya, artinya mungkin ada clash, atau ada ketidakenakan, atau ada pertengkaran, atau ada niza kata orang Arab. Walau ya'lamul ladzi bainahu wa bainahu min dakhilati rahim, seandainya mereka tahu bahwasanya ini adalah abangnya atau sepupunya atau pamannya, la auza'ahu dzalika an intihakihi, tentunya mereka akan menahan dirinya
dari pertengkaran. Ikhwatiddin. Ya, misalnya kalau antum bertengkar dengan abang, yang namanya saudara kan biasa tuh bertengkar. Ya, walaupun nggak boleh dibiasakan. Biasa tapi nggak boleh dibiasakan. Namanya juga adik kakak. Udah, kadang-kadang ada salah ngomong, tersinggung. Udah, nanti hari raya baiklan lagi, gitu kan? Datang kita, bawakanlah apel agak-agak 3-4 kilo, aman lagi itu. Selesai. Udah kan? Atau ada masalah, kemudian dia pun mulai bersungut-sungut dengan kita, tapi tiba-tiba dia ada keperluan ngutang, kan bagus lagi jadinya. Dek, utang dek, oke kak, berapa maunya? Terserah mau berapa saja, yang penting nggak lebih daripada 50.000 misalnya. Ya kasih, selesai. Itu bisa salah satu bisa menyelesaikan masalah. Ikhwatiddin, itu dekat. Kalau kita antar kakak beradik itu dekat. Ya, beda dengan istri. Istri kalau sudah cerai, pisah, itu susah baliknya. Ya, susah baliknya, apalagi yang nggak punya anak. Yang nggak punya anak susah baliknya, ikhwatiddin. Oleh karena itu, ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum, untuk mengetahui nasab ini, kalaupun kita tahu ternyata teman lawan kita ada masalah, oh rupanya dia anak paman saya, oh rupanya dia paman saya, rupanya itu bisa lebih menyelesaikan permasalahan, menghilangkan permasalahan tersebut. Itulah ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu qala, bahwasanya dia berkata, ihfadhu ansabakum, hafallah nasab kalian. Makanya ikhwatiddin kalau orang Arab itu nasabnya sampai 13, 14 mereka hafal. Rasulullah seperti Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Luwai, entah apalah lagi di atasnya. Itu ikhwatiddin. Jadi itu nasab. Kalau kita kan, saya misalnya Ali Nur bin Ali Munir bin Sobuni, habis itu nggak tahu lagi siapa. Antum siapa? Kakek tahu? Ayah kakek? Ada antum yang tahu nama ayah kakeknya? Tuh jarang. Ya, oh, Masya Allah. Nggak ada hadiah, cuman lah. Seharusnya ada hadiahnya itu. Ini panitianya bokek, cuman lah. Demikian ikhwatiddin. Ya, istimewa sekarang kalau tahu ayahnya kakek. Dan dulu juga kita nggak pernah tanya pada ayah kita. Ya, nama kakeknya ayah siapa? Pasti ayah bisa tahu, kan? Ya. Jadi kalau antum masih punya ayah, coba tanya ayah antum, ya siapa nama kakek? Nama ayahnya kakek. Karena ayahnya kakek adalah kakeknya ayah kita. Masih banyak kan yang hidup masih ayah antum? Tanyakan. Demikian ikhwatiddin. Taib. Hafallah nasab kalian, tasilu arhamakum, yang fungsinya untuk menyambung silaturahmi kalian. Fa innahu la bu'da birrahmi idza qarubat wa in kana ba'idah. Sesungguhnya tidak ada yang jauh. Sesungguhnya tidak ada yang jauh orang yang nasabnya dengan kita, idza qarubat, apabila memang silaturahminya kuat, walaupun nasabnya jauh. Misalnya mungkin kita kenal dengan saudara kita, itu cabangnya di kakek kita. Jadi kakek kita punya anak, jadi kakek ini punya saudara. Udah, kakek ini punya saudara. Saudara kakek ini punya anak-anak, itulah yang sama dengan kita ini, misalnya satu level. Kamu siapa? Fulan. Oh, berarti kamu saudara kakek saya. Berarti ayahnya kakek sama. Demikian. Kalau ini akrab, menyambung silaturahmi, walaupun nasabnya jauh, dia tetap menjadi dekat. Itu ya ikhwatiddin. Ini yang dimaksud dengan fa innahu la bu'da rahmi birrahmi idza qarubat wa in kana ba'idah. Tidak ada yang jauh bagi silaturahmi, nasab manapun, ya, apabila memang sudah ada silaturahmi, walaupun nasabnya jauh. Wala qurba biha idza ba'udat wa in kana qaribah. Dan kalau tidak ada silaturahmi, maka nasab yang dekat pun akan terasa jauh. Abang kita misalnya,
Jarang-jarang kita ngobrol, jarang-jarang bertemu. Itu bisa jadi jauh, ikhwatiddin. Padahal abang itu kan cukup dekat. Ya, abang kandung, seayah seibu. Kalau kita jarang jumpa, jarang ngobrol, itu pasti akan menjadi jauh. Ya, akan menjadi jauh. Wa kullu rahimin atiyatun yaumal qiyamati amama sahibiha. Sesungguhnya nanti di hari kiamat masing-masing rahim akan datang di hari kiamat dan dia akan berada di depan orangnya. Tashhadu lahu bisilatin. Dia yang nanti akan menjadi saksi bahwasanya orang ini telah menyambung silaturahmi. Jadi dia yang di belakang saya ini pemutus silaturahmi. Kalau dia mau nyambung silaturahmi, yang belakang dia orang penyambung silaturahmi. Jadi ikhwatiddin, silaturahmi nanti di hari kiamat, kita lanjutkan dulu. In kana wasalaha wa alaihi biqati'atihin, biqati'at in kana qata'aha. Dia akan bersaksi orang yang di belakangnya itu pemutus silaturahmi atau penyambung silaturahmi. Jadi silaturahmi nanti di hari kiamat akan berbentuk, akan berjasad, dan dia bisa datang di hari kiamat. Ya, dia bisa datang di hari kiamat dan berbicara, bisa ngomong. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Yang demikian itu enggak susah bagi Allah. Di hari kiamat nanti ikhwatiddin, kematian disembelih oleh Allah Subhanahu wa taala, dia berbentuk kambing di antara surga dan neraka. Setelah disembelih, apa kata Allah? Ya ahlu surga kekal, tidak ada kematian setelahnya. Ya ahlu neraka kekal, tidak ada kematian setelahnya. Kenapa? Kematian sudah disembelih. Sementara kematian itu kan kata benda yang abstrak. Dia nggak ada bentuknya. Kemiskinan itu kan abstrak. Kekayaan itu kan abstrak. Walaupun itu berupa kata benda. Silaturahmi itu kan kata benda yang abstrak. Ikhwatiddin. Apalagi ya misalnya ya, dan lain-lain lah. Jadi yang seperti ini nanti akan diberbentukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan bersaksi. Dalam hadis yang telah kita baca pada kajian-kajian lalu, ketika itu silaturahmi akan berkata mah. Mah itu artinya dia minta pada Allah silaturahmi. Ya Allah, aku minta kepadamu. Permintaannya apa? Agar yang memutuskan aku, engkau putuskan juga hubungan dengan dia. Yang menyambung aku, engkau putuskan juga hubungan kamu dengan dia. Kata Allah, ya. Ya, aku ridho dengan seperti itu. Kamu ridho. Jadi silaturahmi berbicara. Di hari kiamat ikhwatiddin banyak hal yang bisa bicara. Bumi bisa bicara. Ayatnya, yauma idzin tuhadditsu akhbaruha. Pada hari itu bumi akan menceritakan beritanya, menyampaikan beritanya. Apalagi yang bisa bicara? Kulit, ya. Kulit akan berbicara. Di mana Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surah Fussilat, qalu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka berkata kepada kulit-kulit mereka, kenapa kalian bersaksi kepada kami? Qalu antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Sesungguhnya Allah telah membuat kami, menjadikan kami bisa berbicara, dan Allah Maha berkuasa untuk bisa membuat segala sesuatu bisa bicara. Itu ikhwatiddin. Apalagi bisa bicara? Kaki tangan bisa bicara. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami akan bungkam mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Akan bicara tangan dan akan bersaksi kaki-kaki mereka. Jadi semua akan bicara. Sekarang bagi kita tidak bisa, tapi nanti di akhirat bisa. Silaturahmi bisa bicara. Api bisa bicara. Neraka bisa bicara. Dan semua bisa bicara bagi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah ikhwatiddin, inilah hadis yang terakhir yang dicantumkan oleh Imam Bukhari terkait dengan masalah silaturahmi. Demikian ikhwatiddin, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahul ghafurur rahim. Silakan bagi yang mau bertanya, mau kirim WA juga sama nomornya.
Saya sendiri belum hafal nomornya, ini udah pada masuk. Maunya saya matikan dulu datanya ya. Udah pada masuk. 0895 0895 6113 2777 3 kali 8. 0895 6113 2777 8. Silakan yang ingin menyampaikan pertanyaan. Fadhol. Ustadz, bapak ana seorang mu'allaf dan nasabnya dari saudara bapak orang Nasrani semua. Lantas manakah menjalin hubungan? Ikhwafiddin, perhatikan. Menjalin silaturahmi itu tidak ada batasan agama. Ingat, menjalin silaturahmi gak ada batasan agama. Ingat hadis yang lalu, di mana Umar bin Khattab menghadiahkan kepada saudaranya yang musyrik. Diberi hadiah berupa apa kemarin? Baju sutra, kain sutra, ya. Jadi menyambung silaturahmi tidak ada batasan agama. Jadi bagaimana ikhwatiddin? Tetap disambung silaturahmi, kita berbuat baik pada dia selama tidak melanggar syariat. Selama tidak melanggar syariat. Tapi kalau melanggar syariat tidak dibolehkan. Seperti menyambung satu rahmi, datang ke rumahnya pada waktu Natalan misalnya, nggak boleh. Masya Allah, udah 20-30. Ustadz, di musola kita wajib sholat tahiyat masjid atau enggak? Ya Allah, tadi apa saya jawab? Ikhwafiddin, musola istilah kita tetap disyariatkan sholat tahiyat masjid. Karena musola dalam istilah kita, dalam bahasa syariat itu tetap masjid namanya. Tapi kalau kita berada di musola istilah syar'i yaitu lapangan, tidak ada sholat tahiyat lapangan. Assalamualaikum Ustaz, ana minta pencerahan untuk meyakinkan istri agar ana bisa meninggalkan pekerjaan riba. Gimana saya memberi pencerahan istri antum? Ikhwafiddin, untuk memberi pengertian seseorang, kita harus tahu kondisi hatinya, kondisi ilmu pengetahuan dia. Kalau istri antum misalnya nggak pernah belajar tentang masalah riba, tiba-tiba antum katakan haram, pening kepala dia, haram bang. Oh my God, katanya nanti. Dari mana datangnya haram? Kenapa nggak dari dulu haram? Baru sekarang nggak katakan haram? Bingung dia ikhwafiddin. Jadi kasih dulu latar belakang ilmunya, kasih bukunya, kasih tahu ikhwafiddin. Setelah dia tahu, jadi gimana deh? Haram nggak ini riba? Sepertinya bang haram-haram sikit. Berarti belum paham. Kalau masih haram-haram sikit. Dah, jelaskan lagi. Setelah dia meyakini itu haram, baru gimana dek? Abang resign saja dek. Gimana bang ya? Beri dia keyakinan, ikhwafiddin. Ya, lebih mudahnya antum download kajian-kajian para ustadz bahwasanya bahwasanya rezeki itu di tangan Allah, bukan di tangan para perusahaan-perusahaan ribawi itu. Itu ikhwafiddin, ya, bukan mereka yang mengatur rezeki kita, tapi Allah Subhanahu wa taala yang mengatur rezeki kita. Banyak orang-orang yang setelah keluar dari bank dia hidupnya lebih makmur, dan banyak juga setelah keluar dari bank hidupnya turun ekonominya, tapi lebih tenang. Itu dia. Umumnya yang lebih tenang itu suami.
Kalau istri agak uring-uringan sedikit. Kenapa? Uang belanja berkurang. Biasanya sebulan sekali bisa beli tas. Kali ini nggak bisa misalnya. Ya sudahlah. Tas yang lama alhamdulillah dipakai di hari raya. Nggak punya pun nggak apa-apa, masih ada yang lama. Jadi ikhwatiddin, gimana lah kita cara meyakinkan dia ikhwatiddin. Jadi nggak sama setiap orang meyakinkannya. Ya, nggak semua orang sama. Apa definisi berbakti kepada orang tua menurut Islam? Sampai sebatas apa kita harus berbakti kepada orang tua? Berbakti kepada orang tua adalah ikhwatiddin bersikap baik dan menyampaikan kebaikan kepadanya. Jenis kebaikan apapun. Ucapan, perbuatan, tingkah laku, semua kepada orang tua. Apapun dia. Itu namanya berbakti. Sampai kapan? Sampai dia mati. Apakah setelah dia meninggal selesai? Enggak, setelah dia meninggal tetap berbakti dengan cara yang lain. Di antara cara berbakti pada orang tua setelah orang tua meninggal bagaimana? Kita menyambung silaturahmi dengan keluarga orang tua kita yang sudah meninggal. Dan kita bersikap baik kepada teman-teman orang tua kita, teman-teman dekat. Itu ikhwatiddin di antara salah satu cara berbakti kepada orang tua setelah meninggal. Abdullah bin Umar ketika dia berjalan naik keledai, dia bertemu dengan seorang Arab Badui. Lantas Abdullah bin Umar turun, orang Arab Badui ini dinaikkan ke keledai dia, kemudian dipakaikan amamah yaitu sorban. Kata sahabat yang lain, ya Abdullah, orang ini orang Arab Badui, jalan kaki pun mampu dia, biasanya itu bagi dia jalan kaki. Apa kata Abdullah bin Umar? Sesungguhnya ayah dia ini merupakan orang teman dekat ayahku. Ayah orang ini adalah teman dekat ayahku. Itu ikhwatiddin. Berarti kan anak dari teman dekat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Apakah dampak Ustadz di hari kiamat? Apakah dampaknya Ustadz di hari kiamat jika kita hanya tahu nasab kita sampai 2 tingkat? Ikhwatiddin, dampaknya apabila memang ada yang lain sementara ada yang berhak untuk mendapatkan warisan misalnya, ya, maka nggak sampai kepada dia, Seharusnya kita bisa menyambung silaturahmi. Demikian ikhwatiddin. Makanya Ibnu Hazm menyambung silaturahmi, mempelajari nasab itu ada beberapa tingkatan. Ada yang hukumnya fardu ain. Artinya kita pelajari seperti anak kita, ayah kita. Kita misalnya di Medan ini sebatang kara, tak ada yang lain. Kan nggak mungkin kita muncul dari bulan sana tiba-tiba ting masuk ke sini seperti Mr. Bean gitu kan, nggak? Pasti ada bapaknya ini. Cari bapaknya. Di mana bapaknya? Karena bagaimanapun bapak itu kan ada temannya. Itu ada saudaranya. Pelajari itu. Ya. Untuk apa? Agar kita bisa melaksanakan ini silaturahmi, mana tahu dia punya hak, kita harus memberikan haknya. Itu ikhwatiddin. Ada yang sifatnya fardu kifayah. Kata Ibnu Hazm dalam kitab An-Nasab. Ada juga yang hukumnya mustahab. Allahu a'lam bishawab. Ana mau bertanya, kakak Ana memiliki 2 istri. Kakek dan kakak. Kakek Ana memiliki 2 istri. Kakek saya juga 2 istrinya. Anak antara istri pertama dan istri kedua tidak akur. Itulah yang terjadi. Sehingga tidak mau berkomunikasi sepertinya keluarga. Seperti halnya keluarga. Apakah hal ini dikategorikan memutus silaturahmi? Iya, termasuk memutus silaturahmi. Jadi kita sebagai cucu, kita yang sambung silaturahminya. Kita datangi bibi-bibi kita yang dari kakek yang satu lagi, dari istri nenek kita yang satu lagi. Jangan hanya dari nenek kandung kita.
Assalamualaikum Ustaz, Ana beserta adik menyimpan uang yang ditinggalkan oleh almarhumah ibu dalam tabungan yang belum kami beritahu ke ayah kami. Dengan kekhawatiran akan habis dan akan kami gunakan hal itu untuk mendesak. Misalnya ayah sakit keras, apakah ini salah dan apakah sebaiknya kami lakukan? Khafiddin, kalau ibu kita punya harta yang disimpan, meninggal dia, ayah kita itu punya hak setengah kalau dia tak punya anak. Seperempat kalau dia punya anak. Fa inka nalahunna waladun falakumur rubu inka nalahunna walad. Apabila istri kalian meninggal punya anak, maka kalian mendapat seperempat kalau dia punya anak. Fa illam yakul lahunna walad, kalau istri kalian tidak punya anak, falakumun nifs, maka kalian mendapat setengah. Jadi hak ayah itu tidak boleh ditahan, ikhwatiddin. Nggak boleh ditahan. Tapi Ustaz nanti habis loh. Anda itu punya ayah Anda, harta Anda itu gunakan. Harta Anda itu gunakan untuk kalau ayah Anda sakit, karena dia berhak. Anta wa malu kali abika. Jadi kasihkan hak ayah setengah, kemudian sisanya dibagikan dengan anak-anak. Oh nanti Ustaz habis. Memang kenapa kalau habis? Kalau habis hartanya, kalau dia sakit loh, Anda kan punya duit, Anda kan punya harta. Harta Anda itu ayah Anda yang punya juga. Anta wa maluka li abika. Jangan pelit kali jadi orang, jadi anak. Itu ikhwatiddin, nggak berkah itu pelit-pelit dengan orang tuanya. Jadi ikhwatiddin keliru kalau kesimpulan seperti ini. Kasihkan pada ayah. Kalau habis, antum punya yang tanggung jawab. Ustaz, sampai mana terputusnya nasab agar kita bisa menikah dengan saudara senasab? Ikhwatiddin, sepupu itu sudah enggak, sepupu itu kan senasab dengan kita, tapi itu sudah bisa dinikahin. Sepupu semua. Kita itu punya sepupu hanya dari 4 cabang. Anak dari paman pihak ayah, anak dari paman pihak ayah, anak dari saudara laki-laki ayah, anak dari saudari laki-laki ayah. Saudari laki-laki ayah. Saudari ayah. Anak dari saudari ibu, anak dari saudara ibu. Hanya 4, nggak ada yang lain. Ya, karena ayah, ibu, kita punya ayah ibu. Ada paman dan bibi dari pihak ayah, ada paman dan ibu dari pihak ibu. Udah, anak mereka ini semua halal dinikahi. Hujan. Iya, yang helmnya, yang jaket-jaketnya coba supaya konsentrasi. Jadi ikhwatiddin, hanya adat kita yang melarang. Dalam adat kita, adat kami orang Minang, orang Padang, kalau saya misalnya punya abang adik, maka anak saya dan anak abang saya nggak boleh nikah. Kenapa? Karena sama-sama laki-laki. Tapi kalau anak saya boleh menikah dengan anak kakak saya. Itu dia. Pada dasarnya boleh. Di Jawa juga begitu. Ada Jawa. Nggak boleh kalau yang seperti tadi itu, ikhwatiddin. Dalam Islam boleh semuanya. Bagaimana posisi sholat berjamaah suami? Suami istirahat, istri saat berdua. Suami dan istri saat berdua posisinya depan belakang. Ya, depan belakang. Suami depan, istri belakang. Yang jadi imam siapa? Suami. Walaupun si suami hanya hafalnya qul huwallahu ahad, istrinya sudah hafal 30 juz, tetap yang menjadi imam suami. Jangan si istri sok-sok jadi imam. Bang, qul huwallahu ahad belakang. Nah, ya, tetap dia menjadi makmum. Berapa jarak antaranya? Jarak di antaranya asalkan ketika berdiri tak terpijak kepala si istri, itu aja udah. Ya, asalkan tak terpijak. Kasihan kan terpijak, istri cuma satu, dipijak lagi kepalanya. Assalamualaikum Ustaz, sejauh apa aurat depan laki-laki yang bekerja di rumah harian, pulang dan laki-laki bekerja di rumah tapi tidak tinggal di rumah?
Kalau yang bukan mahram, maka untuk perempuan seluruhnya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Kecuali muka dan telapak tangan. Misalnya ada pembantu, sopir, semuanya aurat kecuali muka dan telapak tangan. Jika istri menggugat cerai suami dikarenakan dosa besar yang suami lakukan, seperti berzina, lalu istri gugat cerai dan disahkan pengadilan, apakah itu termasuk sudah talak 3? Tidak, ya. Perhatikan ikhwatiddin. Kalau istri minta cerai dan dipulangkan maharnya, itu namanya khulu. Namanya khulu, bukan talak namanya. Dan suami juga boleh meminta yang lain. Misalnya istri minta cerai, si suami mengatakan, enak sekali minta cerai. Uang pesta aja berapa kemarin? 100 juta. Kemudian aku juga pernah ngasih emas. Kamu juga pernah ku belikan ini segala macam. Udah, boleh ku terima mahar plus 100 juta. Oke? Oke katanya, pulangkan. Jadi, maka itu khulu. Hanya para ulama berbeda pendapat tentang apakah khulu itu talak ataukah fasakh. Nah, tahu fasakh? Fasakh itu ikhwatiddin, pembatalan akad pernikahan. Pembatalan akad pernikahan itu fasakh. Kalau pembatalan akad pernikahan ikhwatiddin, maka iddahnya kalau pembatalan maka nggak termasuk talak. Udah, nggak termasuk talak. Tapi kalau para ulama yang mengatakan khulu itu talak, maka dia termasuk jatuh talak 1. Misalnya ini, suami istri tengkar, kemudian si istri sudah nggak tahan karena suaminya berzina misalnya atau selingkuh. Kemudian gugatan cerainya diterima oleh Pak Hakim. Maka kalau dia mengikuti pendapat ulama yang mengatakan talak, berarti jatuh talak 1, bukan 3. Jatuh talak 1. Udah. Kalau seandainya dia mengikuti madzhab para ulama yang mengatakan fasakh, nggak talak, nggak ada talak, hanya akadnya bubar. Apa bedanya antara fasakh, bubar akad dengan talak? Kalau talak ikhwatiddin, dia masih punya iddah. Dan selama masa iddah, dia masih berhak menerima nafkah, sandang, pangan dan papan. Sampai nanti dia habis masa iddahnya, baru berhentilah nafkahnya, nggak wajib lagi. Itu kalau talak. Udah. Kalau dia fasakh, bubar langsung. Dia sudah menjadi si orang lain. Artinya si suami tidak lagi wajib untuk menafkahinya ketika gugatan cerai itu diterima oleh hakim. Yang rajih bagaimana? Allahu a'lam bissawab. Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwasanya khulu itu termasuk talak. Khulu termasuk talak. Itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Antum bisa lihat dalam kitab Sahih Fiqh Sunnah. Insyaallah jauhnya di bawah. Ustadz, apa hukum kita mau laundrykan pakaian akan tapi harus pakai kartu member yang mana di saat kita daftar kartu member sebesar 50.000 dan sudah jadi deposit dan untuk beberapa waktu ke depan ada diskon atau potongan harga, apakah yang termasuk riba sebagaimana di ojek? Iya ikhwatiddin. Deposit itu kan kita itu sebenarnya kalau dia tidak ada pakai diskon karena deposit, ya karena deposit tidak apa-apa. Tapi kalau pakai diskon, kita itu kan sekarang sedang menyimpankan uang kita ke dia, ya kan? Itu kan deposit namanya. Imma kita sedang meminjamkan uang ke dia, atau kita sedang menyimpankan uang ke dia. Menyimpankan uang ke dia itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Kalau maknanya kita utangkan dia, berarti uang ini akan balik.
Terus kok tiba-tiba ada diskon? Atas dasar apa dia mendapat keuntungan diskon? Oh, keuntungan bagi hasil. Berarti bukan deposit. Dia sedang menanam saham. Bisa untung, bisa rugi. Faham maksudnya, ikhwatiddin? Saya ulangi. Ketika kita deposit, berarti kita sedang imma dikatakan titip uang atau sedang menghutangi dia, kan gitu ya. Tinggal nanti ketika kita kasih laundry, tinggal potong berapa kilo duitnya, berapa kilo, potong berapa duitnya, kan begitu. Artinya tidak ada keuntungan di situ. Lantas, baik kita nitip maupun kita sedang memberikan hutang, dari mana datangnya kita dapat untung diskon itu? Dari mana? Ini riba namanya. Kalau dari awal atas dasar bagi hasil, bisa dia dapat diskon karena dia bagi hasil. Artinya, tapi di situ tetap ada untung dan ada rugi, ada loss dan ada profit. Itu ikhwatiddin. Paham ya? Bisa dipahami ya? Yang nggak paham siapa? Alhamdulillah paham semua. Assalamualaikum Ustaz. Apa hukumnya mendiamkan teman non muslim selama lebih daripada 3 hari? Adapun yang non muslim ikhwatiddin, Allahu alam, saya nggak tahu ada larangan. Yang ada lafaz hadisnya, la yahillu li muslimin ayyahjuru akhahu. Dia tidak hal bagi seorang muslim membekot saudaranya. Siapa saudaranya? Muslim yang lain. Al-mu'min al-muslim akhul muslim. Muslim merupakan saudara muslim yang lain. Demikian. Allahu a'lam bissawab. Ustadz, posisi jarak sholat berjamaah suami istri saat berdua, apakah udah nih? Apakah beda sedang? Nggak usah tadi ya. Yang penting apa tadi jawabannya? Jaraknya? Tak, tapi kakinya. Kok kakinya? Kepalanya. Ustadz, ada seorang janda. Wih, seru nih. Ustadz, ada seorang janda punya 2 anak laki-laki. Menikah dengan duda punya 2 anak perempuan. Apakah anak tersebut menjadi mahram? Enggak, ikhwatiddin. Enggak. Ayah saya ketika emak saya meninggal menikah lagi. Emak saya ini punya anak 1 laki-laki, 1 perempuan. Saya dengan kakak saya yang perempuan yang tiri itu enggak mahram. Makanya bisa dua-dua sekaligus nikah. Yang bapak dengan emaknya, anak dengan anaknya. Jadi sekali mengayuh 2-3 pulau terlampaui. Penghematan bisa. Karena enggak mahram. Mengapa demikian ikhwatiddin? Si anak, siapa bapaknya? Orang lain. Emaknya siapa? Orang lain juga. Yang bawaan si ayah, yang bawaan si suami, bapaknya lain, emaknya lain, itu enggak ada hubungan. Tetapi kalau mereka nanti sudah menikah, punya anak, nah ini dia. Dia menjadi mahram ke yang pihak ibu dan menjadi mahram ke pihak ayah. Yang dari pihak ibu, dia menjadi saudara si ibu, yang bawaan ayah menjadi saudara seayah lain ibu. Apabila ada seorang yang mau membantu, misalnya A, si pemodal, B menjualkan lewat online, tetapi si B tidak mempunyai barang, dan apabila si C menyukai picture-nya yang diiklankan lewat online, maka si B menunggu kiriman dari si A untuk si B. Sampailah pesanan si C. Gak ngerti saya nih si B, si C, si. Maka si B bayar ke si A, lalu menjual ke si C. Dengan bertemu dengan si C kemudian bertemu si B. Gimana ini? Nantilah ya kita bahas. Ustadz, apabila tidak berkomunikasi dengan tante dikarenakan ada masalah, saya mau baikan tapi saya tak berani menghubunginya karena orangnya cerewet. Tapi saya selalu mendoakannya dan pada hari lebaran saya mengirim hadiah. Iya, pandai-pandailah ikhwatiddin. Ya, pandai-pandai. Yang penting ada upaya. Ini termasuk upaya untuk dekat dengan tante kita tersebut. Ustadz, apa hukumnya adzan 2 kali Jumat? Apakah termasuk bid'ah? Enggak. Ya, enggak. Karena Rasulullah katakan alaikum bisunnati
wa sunnati khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin addu alaihi bin nawajid. Hendaklah kalian pegang sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Addu alaihi bin nawajid, pegang dia dengan gigi geraham. Dan yang pertama sekali membuat adzan 2 kali yaitu pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Karena ikhwatiddin, pada masa Utsman bin Affan, negara Islam itu sudah mencakup Farsi dan Romawi. Untuk pertama sekali Farsi dan Romawi dikuasai oleh dunia, yaitu negara Islam. Otomatis Madinah menjadi kapitalnya, menjadi ibu kota. Bayangkan, Eropa sampai negara Farsi, Iran, Uzbekistan semua menginduk kepada Madinah. Ya otomatis ikhwatiddin, yang namanya ibu kota pasti akan dilindu oleh penduduknya. Seperti antum yang nggak pernah ke Jakarta, pengen nggak ke Jakarta? Mana yang belum pernah ke Jakarta? Ada? Kalau nggak ada, kasihan kali. Udah. Demikian ikhwatiddin, otomatis orang akan rame-rame berkumpul di Madinah, terutama para pedagang. Ya, terutama para pedagang. Otomatis dalam masalah ini orang akan sibuk berdagang. Di antara pasar yang besar pada waktu itu adalah yang letaknya berada persis di samping Masjid Nabawi. Dah. Sementara Jumat itu, kalau sudah khatib naik di atas mimbar, itu tak tercatat lagi yang masuk setelah itu. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana yaumal jum'ati", apabila di hari Jumat, "kana fi kulli babin min abwabil masjid al malaikah", maka masing-masing pintu masjid itu ada malaikat. Yaktubunal awwal fal awwal, dia mencatat mana yang pertama, mana yang kedua. Wa idza jalasal imam al mimbar, apabila imam duduk di atas mimbar, tawassuhuf, mereka pun mulai menggulung catatannya. Yastami'una dzikr, mulai mendengar khutbah. Berarti orang yang datang setelah khatib duduk di atas mimbar tak dicatat malaikat sebagai pelaksana orang yang hadir melaksanakan sholat Jumat. Udah? Yang ini kan bisa membuat lalai para pedagang. Ini para pedagang akan terlambat. Oleh karena itu Utsman bin Affan punya kebijakan membuat 2 adzan. Tapi adzan yang pertama sebagai warning. Makanya kumandang adzan itu sebelum masuk waktu Jumat. Di Saudi Arabia adzan 2 kali. Jumat masuk jam, kalau sekarang jam 12:15, adzan pertama setengah 12, adzan kedua pas masuk waktu Jumat. Itu ikhwatiddin pelaksanaannya. Jadi ketika adzan pertama, para pedagang kaum muslimin sudah siap-siap mau pergi sholat Jumat. Karena kalau nggak ada peringatan, nanti mereka kebablasan dagangnya. Itu ikhwatiddin. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari. Tandanya boleh, tapi ingat, laksanakan seperti yang dilaksanakan oleh Utsman bin Affan. Adzan pertama dikumandangkan di pasar, bukan di masjid. Adzan kedua di masjid. Oh sekarang kan ada mikrofon, ya sudah. Adzan pertama dikumandangkan dengan mikrofon, adzan kedua juga dikumandangkan di mikrofon. Begitu ikhwatiddin. Sekarang kan adzan pertama mikrofon, adzan kedua depan Pak Khatib. Allahu Akbar, Allahu Akbar, depan Khatib. Khatib ngapain diadzani lagi? Dia sudah di situ. Demikian, yang hadir tuh apa diadzani lagi? Adzan itu gunanya manggil orang. Itu ikhwatiddin. Ya. Jadi enggak termasuk bid'ah. Allahu a'lam bissawab. Kalau pelaksanaannya sesuai. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya apabila orang tua sudah berwasiat, kalau beliau meninggal minta tetap ada acara pengajian, apakah harus diturutin? Fa in kana min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala junah alaihi. Apabila yang memberi wasiat itu sesuatu yang melanggar agama, maka tidak apa-apa diperbaiki. Ya, enggak kualat. Titik. So, ada yang ngirim titik aja.
Ustadz, jika bersin dalam kamar mandi, apakah juga mengucapkan alhamdulillah? Iya, ucapan alhamdulillah tapi nggak usah kuat-kuat, dalam hati aja. Ustadz, apa itu Ya'juj dan Ma'juj? Saya juga belum pernah lihat. Apakah yang akan dilakukan mereka jika telah bebas dari benteng yang dibuat Zulkarnain? Ada dalam hadis, sebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, di mana sekarang ini Ya'juj dan Ma'juj sedang ngorek benteng. Ketika sudah nampak cahaya, kata mereka, oh besok aja kita lanjutkan. Besoknya Allah sempurnakan lagi, korek lagi, sampai akhirnya Allah akan mengizinkan mereka keluar. Wahum fi kulli hadabi yansilun. Mereka datang bagaikan air bah. Ngapain mereka ikhwatiddin? Memerangi manusia semua. Sampai-sampai ikhwatiddin, kalau rombongan mereka ini melintasi sebuah danau, diminum oleh mereka, maka rombongan yang terakhir sudah kehabisan air. Habis airnya diminum Ya'juj dan Ma'juj. Bukan berarti orang yang banyak minum itu Ya'juj Ma'juj, enggak. Ya, itu saking menunjukkan banyaknya. Kemudian setelah semua mereka taklukkan, waktu itu Nabi Isa dan kaum muslimin enggak sanggup melawan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka pergi ke gunung. Sudah? Mereka pergi ke gunung. Kemudian Ya'juj dan Ma'juj dengan sombongnya, kita telah taklukkan penduduk bumi dan sekarang kita akan taklukkan penduduk langit. Mereka panah ke arah langit, kemudian balik anak panahnya berupa darah. Kemudian ikhwatiddin, lantas Allah utus ulat. Ulat inilah yang akan membunuh semua Ya'juj dan Ma'juj. Udah? Matilah Ya'juj dan Ma'juj. Tapi kaum muslimin nggak tahu, karena dia di gunung berondok bersama Nabi Isa. Sampai salah seorang mereka mengatakan, siapalah yang berani melihat apa yang telah dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj? Salah seorang berani, dia pun turun. Kemudian dia kembali ke kalangan kaum muslimin. Allahu Akbar, Ya'juj dan Ma'juj sudah punah. Ya'juj dan Ma'juj sudah punah. Akhirnya turunlah kaum muslimin seluruhnya. Ini kan mayat-mayat semua nih, ya, mayat-mayat semua. Kemudian Allah utus burung yang lehernya seperti leher unta untuk ngambilin mayat-mayat Ya'juj dan Ma'juj. Udah dibuang entah kemana. Kemudian turun hujan untuk membersihkan bumi dari bangkai Ya'juj dan Ma'juj. Tinggallah senjatanya. Kemudian senjata Ya'juj dan Ma'juj itu dikumpulkan dan dibakar. Habis pembakarannya selama, saya lupa, 7 atau 3 tahun. Pembakaran itu habis, baru selesai dibakar, itu setelah 7 atau 3 tahun, saya lupa, apa 7 apa 3 tahun. Begitu banyak, itu senjatanya aja. Antum bayangkan, kalau perisai dibakar 1 hari nggak selesai. Selesai. Ini sampai, lupa saya apakah 7 tahun atau 3 tahun. Itu menunjukkan betapa banyaknya Ya'juj dan Ma'juj. Apakah betul ciri-cirinya cipit? Allahu a'lam. Ya, cipit. Nanti antum tengok orang Cina, Ya'juj dan Ma'juj. Sebagian orang Jawa ada juga yang sifit, ikhwatiddin. Ya, sebagian orang Jawa ada yang sifit. Ya'juj dan Ma'juj kawan ini. Assalamualaikum. Apa hukumnya sholat tahiyatul masjid bagi akhwat yang membawa balita karena takut anaknya menangis? Ikhwatiddin, sama hukumnya. An-nisa min syaqaiqur rijal. Wanita itu termasuk saudara kandung laki-laki. Artinya hukum yang untuk laki-laki itu juga hukum untuk perempuan. Adapun kalau dia takut anaknya menangis, kan bisa sholat sambil menggendong. Rasulullah pernah praktekkan kepada kita, yaitu ketika dia menggendong cucu beliau, Umamah cucu beliau, anaknya Zainab, digendong, sholat sambil menggendong. Ketika sujud diletak, ketika bangkit digendong lagi. Itu ikhwatiddin. Jadi sama saja. Baik yang berpendapat, kalau jumhur mengatakan bahwa tahiyat masjid itu hukumnya sunnah muakkad. Adapun Syekh Albani dan murid-murid beliau mengatakan, Ibnu Hazm juga menyatakan wajib ain. Gimana kok sampai seperti itu? Pembahasannya cukup panjang, ikhwatiddin. Ya. Memang khilafiyah kalau para ulama. Jadi baik yang berpendapat sunnah muakkad maupun yang wajib bisa melaksanakannya dengan cara tetap menggendong anaknya. Tapi Ustaz, kalau saya sujud saya turunkan, nanti nangis-nangis. Cepatlah sujudnya, jangan banyak-banyak. Jangan
Jangan baca sujudnya seperti baca Al-Baqarah. Cepat bacanya, nanti bisa digendong lagi. Terus kalau digendong nangis juga, boleh nggak digoyang-goyang? Boleh nggak goyang-goyang? Hah? Boleh ikhwatiddin, tapi jangan gitu. Ya, dia sudah mengucapkan ucapan yang nggak benar ikhwatiddin. Nggak boleh dalam sholat. Tapi goyangnya goyang biasa aja. Ya, jangan begini-gini goyangnya, ya kiri kanan begini. Itu sudah nggak dibolehkan. Banyak goyang namanya, banyak bergerak. Terakhir, assalamualaikum Ustaz. Ana ingin bertanya, jika saudara bapak jauh-jauh tempat tinggalnya di luar kota, apakah saya harus menghampiri? Enggak, telepon. Sekarang tuh bisa telepon. Mahal Ustaz, cari yang promo. Dah. Cara sekarang lebih mudah lagi, buat grup. Macam saya keluarga punya grup Haji Abbas. Grup Haji Abbas. Kakek saya namanya Haji Abbas. Dari pihak ibu tapi dari pihak ayah nggak ada. Pihak ayah. Gelar kakek saya Haji Duo Baleh. Karena dia 12 tahun tinggal di Mekah. Habis waktu kita ikhwatiddin. Ya demikianlah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Semoga bermanfaat. Soal-soal antum yang belum dibaca nih baik dari WhatsApp maupun di meja ini terlalu banyak. Tidak sempat lagi kita baca. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat. Lebih dan kurang mohon maaf. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu ghafurur rahim. Kita akhir dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.